Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang masalah membaca manaqib. Membaca manaqib, apakah itu boleh atau tidak? Apakah itu bagus? Apakah itu ada manfaatnya? Nah, itu yang akan kita bicarakan hari ini. Qala Sufyan bin Uyainah berkata, Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ketika disebutkan di situ nama orang saleh, ketika kita menyebutkan nama orang saleh, menceritakan nama orang saleh, ketika kita membicarakan orang-orang saleh tentang kebaikannya, bukan keburukan. Kalau keburukan itu malah akan membahayakan kita, akan mendatangkan madarat kepada kita, yaitu yang biasa disebut kualat atau bahasa Banjarnya katulahan, karena sebab menceritakan keburukan orang-orang yang saleh. Karena disebutkan bahwa daging ulama itu beracun. Nah, di Al-Quran disebutkan kalau kita menggibah saudara kita, maka sama saja kita memakan daging saudara kita, dan daging ulama itu beracun. Maka kita akan terkena madaratnya, bahayanya, kualatnya jika kita membicarakan keburukan, kejelekan para ulama. Begitu pula para orang-orang muslimin, orang-orang yang beriman. Karena iman itu adalah sangat luar biasa martabat dan derajat dan kemuliaannya. Iman yang ada di dalam hati orang beriman itu sangat luar biasa kemuliaannya. Sehingga ketika orang beriman, maka dia menjadi orang yang sangat mulia. Kita harus memuliakan siapapun orang yang beriman. Tadi Sufyan bin Uyainah berkata, inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ketika di situ disebutkan nama orang-orang saleh, disebutkan cerita kebaikan-kebaikan mereka, maka akan turun rahmat. Nah, karena Allah mencintai orang tersebut, maka ketika nama orang itu disebutkan, Allah turunkan kepada orang yang menyebutkan nama itu dan kepada orang yang mendengarkan nama-nama orang-orang saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula menceritakan sifat-sifat baik mereka, sejarah-sejarah mereka, amal-amal mereka, itu pun menjadi sebab diturunkannya rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Abu Hanifah berkata, al-hikayatu anil ulama'i wa mahasinuhum ahabbu ilayya minal fiqhi li'annaha adabul qaum. Abu Hanifah berkata, cerita-cerita tentang ulama, tentang orang-orang saleh, dan tentang kebaikan-kebaikan mereka, amal-amal baik mereka, sifat baik mereka, kebaktian mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cerita-cerita tersebut lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada fikih. Beliau berkata, beliau adalah pemilik mazhab fikih, mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah. Nah, dan beliau mengatakan seperti ini, mendengar cerita tentang ulama, tentang kebaikan mereka, kebaktian mereka, ketekunan mereka dalam beribadah, itu lebih beliau sukai daripada fikih. Li'annaha adabul qaum, karena semua itu adalah adab-adab orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adab-adab orang yang menjalani jalan akhirat, yang mana akhirat tersebut adalah tempat tinggal kita yang sebenarnya.
Qala ba'dul masyayikh, berkata sebagian masyayikh, sebagian salafus saleh terdahulu, al-hikayatu jundun min junudillahi yuthabbitu biha quluba awliyaihi. Cerita-cerita itu, cerita-cerita para salihin, para aulia, kebaikan mereka, amal baik mereka, kebaktian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu pasukan daripada pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan, Allah kuatkan, Allah kokohkan hati-hati para auliyanya kuat dalam beriman, hati mereka menjadi kuat dalam beriman, bertakwa, istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salah satu pasukan Allah, yaitu cerita-cerita para salihin terdahulu. Cerita-cerita itu membuat kita kuat dalam beriman, membuat kita menjadi kuat dalam bertakwa, dalam istiqamah beramal baik. Itu manfaatnya kita mendengar managib, cerita-cerita para aulia, siapapun itu. Jika diceritakan kebaikan mereka, itu akan berdampak baik terhadap diri kita. Dalilnya di dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadaka. Dan semua itu cerita-cerita yang telah kami ceritakan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min amba'ir rusuli, daripada cerita-cerita para nabi-nabi terdahulu, ma nuthabbitu bihi fuadak, yang mana itu untuk menetapkan dengan cerita tersebut hatimu, untuk menetapkan hatimu, menguatkan hatimu, mengokohkan hatimu dalam beriman kepada Allah, dalam berjuang di jalan Allah, dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mendengar cerita-cerita itu adalah hal yang baik, menjadi penyebab diturunkannya rahmat dan menjadi penyebab kuatnya hati kita, teguhnya hati kita dalam beriman, berbakti, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.